Iya. Babulik pulang kita di acara Duo Beremang. Wah, di acara kebaikan dibalas dengan kebaikan. Wah, dokter hewan lawan atau bersama kita Bapak Dokter Suwandi. Besar harap sedini nih. Mulainya kada bisa bergerak apa aja bisa nah. Tadi ranainya. Imbang mendengar kisah beliau. Sigar kita. Sigar belum diobati si Den. Besar harap sedini. Nah, jadi boleh. Ya, Radit lah. Okay. Lawan pemirsa, Babulik pulang lawan Pak Wandi. Kita mendengarkan apa nih selok-belok liku-liku kehidupan beliau sebelum sukses seperti sekarang. Sebelum sukses sampai Taka Tanjung nih kita dengar kisah Sidin tuh tadi sampai di mana Jasin putar-putar di Bogor. Putar-putar di Google Map. Bahari kareda lah Google Map. Tahun 99 tahunnya. Ya, kira-kira Pak Le mulai sudah sampai ke Bogor nih ceritanya nih. Kehidupan pian perkuliahan kayak apa kisah Pak? Ya, jadi waktu akhirnya sampai Bogor nih ceritanya, tanya ke sana kemari, akhirnya sampai Bogor. Nah kami nggak tahu juga, nggak ada saudara, nggak ada kerabat di sana, ditakoni nggak ada. Kami berpikiran, akhirnya kami menuju masjid kampus namanya Masjid Al-Huriyah namanya. Karena kami berpikiran kalau orang yang di masjid itu dalam pikiran kami itu pasti orangnya baik gitu. Kayak itu. Jadi kami pengen jadi takmir masjid saja sambil kuliah, pengennya waktu itu. Kami tinggal di situ sehari Pak, ikut di masjid situ ternyata ketemu sama kakak kelas sebenarnya, kakak kelas ngambil fakultas kedokteran hewan dan kami cerita perjalanan dari kampung sampai ke Masjid Al-Huriyah itu dan cerita bahwa ternyata kampusnya itu tidak di situ, jauh lagi. Nah, kampusnya nggak di situ, itu jaraknya sekitar 25 kilo lagi. Nah, dari kampus yang di Dharma kayak itu, ternyata tempatnya ada di kota di Baranang Siang namanya, dekat terminal Bogor situ. Banana. Baranang Siang. Banana Siang ngomongnya. Jadi mohon maaf Pak Le. Kira-kira Radit Le. Cita-cita tadi guring di mes Bang. Di masjid. Kalinya pendaftarannya aja itu malah registrasinya. Anggaplah kayak kita di Tanjung di Kalua. Sekayanya apa kampusnya di Tanjung sini. Iya, betul. Nah akhirnya ditolonglah sama namanya Mas Adi Prasetyo, sampai Mas ingat hafal. Benar beliau karena dia yang menolong pertama kali. Senior kan. Menolong akhirnya dibawa ke kontrakan Sidin itu. Kontrakan Sidin di Baranang Siang, namanya Babakan Fakultas. Nah tempatnya di belakang kampus itu. Singkat cerita, nah dari situlah mulai kami akhirnya kuliah lah, perkuliahan. Nah uang yang sanggup tadi kami berupaya itu uang 5 juta itu harus tahan nih sampai setahun. Kisahnya itu. Kayak pacarannya lah. Kayak apa caranya? Pokoknya harus itu untuk bayar kuliah waktu itu bayar setahun ya, SPP-nya 900.000, murah ya. Mungkin lo sekarang lah, kalau dulu banyak juga. 900.000, jadi uangnya sekitar sisa 3.500.000, 3.600.000. Jadi kami hitung-hitung tuh seharinya itu jadi selama setahun tuh uang tuh tidak boleh belanja lebih dari 10.000 sehari. Hitungan kami. Akhirnya apa yang kami makan tiap hari itu ya yang paling instan, yang cepat ya mie aja. Dari situ mulai makan mie terus dah sampai setahunan itu. Ya ada mie, kadang nasi ya ada sih, tapi banyakan ke mie aja gitu. Dari situlah mulai kuliah, makan mie, dan mungkin kami sakit-sakitan jadi Pak, terus terang selama setahun tuh sakit-sakitan gitu. Nah dari situ Pak akhirnya setahun kami lalui Pak ya. Habis itu setelah 1 tahun kami daftar kemana-mana,
Alhamdulillah waktu itu ada biaya siswa tahun 2010 itu biaya siswa Super Semar, Pak. Kami dibantu fakultas. Waktu itu 60.000 sebulan. Sebulan. Lumayan untuk Lumayan. mengurangi beban biaya, Pak. Karena kalau kami minta orang tua, telepon tidak ada, Pak. Kami pokoknya harus itu secukup-cukupnya pokoknya. Nanti bisa pulang. Kalau pulang nanti baru ngambil lagi rencana gitu, setahun sekali pulang rencana begitu. Kakak seorang aja kita istilahnya. Ya itulah. Gitu. Nah, itu kan kuliah pian le, selain yang beasiswa pian nih begawi juga kah sambil atau kayak apa kah sambil kuliah atau menambahi ongkos di orang tahun ini. Jadi kami waktu semester 1 nggak bisa kerja, Pak. Waktu itu memang pengennya kerja ya, tapi waktunya padat sekali ternyata. Ibaratnya masih adaptasi, Iya, adaptasi. Nah, semester ketiga, Pak. Itu baru masuk ke kampusnya. Kami kebetulan ketemu dengan Mas Pujiono ya, kakak kelas juga. Dik, kamu mau nggak jadi jaga warung? Jadi kayak satpam gitu, jaga warung. Namanya Warung Taman, Pak, waktu itu ya. Kalau sampai sekarang masih ada Warung Taman di Bogor. Ya, di sana ada. Sampai sekarang masih ada. Waktu itu jaga malam saja. Jadi daripada kos, mengeluarkan uang, saya menjaga tokonya. Jadi Sidin buka warung itu jam 10-11 tutup. Nah, kami baru tidur di musolanya, ada musolanya. Kami di situ, lambat laun kami juga membantu. Ditawar juga Bu Dini, Di kalau kamu mau bantu bisa bantu mencuci piring, membantu menyodorkan makanan, nanti saya tambah. Jadi waktu itu dikasih uang 100.000 seminggu. Itu waktu itu banyak banget, lumayan untuk beli apa-apa untuk makan waktu itu gitu. Dari Bu Dini itu ya mulailah kami mulai agak mandiri gitu. Artinya sudah mulai sedikit ini lega agak supaya kebutuhan itu tidak terlalu ini. Bahkan mungkin lebih. Kalau 100.000 per minggu tahun itu lumayan. 100.000 tuh Cukup lah. Segan makan kuliah Bandung. Nah, di semester 1-2 di Baranasiang, 3-4 ada di warung Ibu Dini itu, semester 5 ternyata Pak, kampus kami pindah, Pak. Kemana pulang pindah? Nah, pindah itu yang kami pertama kali datang di Masjid Al-Uriyah itu di Dermaga situ. Jadi kampusnya dipusatkan di sana, itu 300 hektar luasnya, Pak. 300 hektar luas di sana. Kepaksa kami harus pindah, Pak, kampusnya. Jadi nggak bisa menjaga warungnya Ibu Dini itu. Kepaksa kami harus ke Dermaga. Nah, gitu. Jadi kayak apa nih, Radit? Mungkin pemirsa di rumah lawan penonton yang ada di studio nih. Nah, tadi sudah dari ibaratnya kisah-kisah kehidupan beliau. Mohon maaf, bukan membawai pian sedih lah tapi pengalaman beliau ini sebagai pembelajaran. Jadi kekanakan Wahid ini jangan tapi ungah kah bahasa kita tuh, jangan manja. Karena kehidupan keseperti Pak Wandi ini patut kita ambil teladan. Berusaha tanpa mengeluh. Jadi mohon maaf ada kisah yang kejadian di mana di Senen. Kamu apa ada aja kisahnya tuh. Iya betul Pak. Itu kejadiannya Pak setelah saya kuliah selesai gelar sarjana kedokteran hewan, orang tua kami bawa untuk wisuda. Orang tua mengajak supaya pulang saja, nggak usah kuliah lagi karena lihat badan saya waktu itu sudah pengen menangis saja karena sangat kurus sekali dan mungkin tinggal kayak tulang dan kulit aja kira-kira. Tapi kami semangat, kami harus belum selesai nih untuk ngambil dokter hewan, harus namanya PPDH, program profesi dokter hewan itu selama ngambil kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Orang tua menghendaki bulik aja, kami hendaknya kuliah. Nah, akhirnya Pak, singkat cerita, kami
langsung daftar karena waktu itu daftar harus uang 2.500.000 sama administrasi ya, jadi sekitar 3.500.000. Jadi kami berupaya kein hati ini supaya jadi dokter hewan kayak Pak. Kami akhirnya kerja Pak, kerja di Mayor Hocking. Mayor Hocking itu tempatnya ada di Bogor. Itu ngolah roti Pak. Kami membantu di sana. Perusahaan roti. Iya. Cuma tidak full. Ada waktu kosong itu kami jualan juga di kereta api. Nah kami waktu itu hari puasa, bulan puasa jualan kurma dari Bogor sampai Pasar Senen kami tawarkan sambil bawa di kereta. Di kereta. Dalam kereta. Dikira berjalan. Oh, kira tadi berjalan kan? Nyetir kereta tuh kayak apa? Di dalam kereta. Iya, dalam kereta. Pedagang asongan gitu. Iya, pedagang asongan. Nah, akhirnya sambil kami tawarkan dari Bogor sampai Pasar Senen, Pak. Kada taunya kan ada tahu, yang penting kan kami jualan. Kami langsung tiba-tiba ditangkap Pak sama orang berbaju rompi kuning. Disekapnya kami. Bukan trantip kah? Nah, lain. Ternyata Pak setelah ulun takoni itu mereka ada persatuan penjual jualan lah di dalam kereta ternyata. Nah, kami kan tidak boleh berjualan di situ. Lain wilayah. Lain wilayah juga kira-kira. Komunitasnya Le. Iya. Ibarat beban Pak Ojikan tuh pangkalan kami di sini. Boleh gitu. Ah, itu Pak kami disekap, kada boleh jualan. Kami cerita ulun ini Pak, ulun ini mahasiswa. Ulun tuh mah ndak kuliah lagi. Untuk menambah-nambah ini nah kami anda mendaftar kuliah, mungkin sidenya maras lawan ulun dilepas. Ulun boleh ke Bogor akhirnya di tengah jalan alhamdulillah itu ada dosen kami Pak, namanya Ibu Sura udah almarhum Ibu Pin Supat Wirah Wibowo Mukti mengawe ulun. Kawe kayak ini lah. Kawe. Dik, apa ini Bu, keliling-keliling aja, jalan-jalan. Itu teman-teman pada kuliah, kok kamu nggak kuliah? Nah gitu. Akhirnya ulun dibawa ke rumah, ulun tak dicerita apa adanya Bu. Ulun nih sudah 6 bulan kada bisa melanjutkan kuliah karena harus mendaftar uang yang tadi 3 juta itu. Atas kebaikan Sidin, singkat cerita semuanya dibiayai toh. Alhamdulillahnya dibiayai. Ini uang daftar. Nanti semester berikutnya kuliah. Jadi kami setengah tahun, mbak itu kami kawak melanjutkan perkuliahan dan dikasih sama Ibu Pin waktu itu uang pribadi lah untuk membantu begitu kegiatan untuk hari-hari gitu lah ibaratnya gitu. Nah banyak kami yang membantu Pak dari awal dari Bogor sampai ulun dokter hewan itu banyak membantu gitu nah. Jadi alhamdulillah sampai tahun 2015 ulun bisa diwisuda jadi dokter hewan gitu ceritanya. Nah jadi Pak itu di Jawa nih kisahnya. Di Jawa. Hendak betakon pulang. Iya. Kayak apa kisahnya maka taka Tanjung. Nah, ini ceritanya. Tiba-tiba dari Jawa sampai ke sini. Apakah mohon maaf istilahnya mendaftar di sini tes PNS-nya atau kayak apa jadi di sini? Nah itu. Iya. Nah ini Pak. Jadi tahun 2015 itu ulun wisuda dokter hewan. Jadi sebelumnya Pak kami masih menunggu, biasanya kan ada sudah kuliahnya sudah habis nih, tinggal menunggu wisuda kan ada selang 3 bulan 4 bulan ya, karena harus khusus gitu momennya khusus. Jadi kami daftar juga di perusahaan kisahnya. Jadi ulun daftar, alhamdulillah diterima di perusahaan Sanbi Pharma Pak, sebagai distributor obat. Kira tuh ngeracik obat. Distributor obat. Distributor obat. Jadi begitu habis wisuda,
Ulun langsung 1 minggu aja di rumah, langsung ditempatkan di Banjarmasin Pak waktu itu. Oh, yang dari perusahaan tadi Pak? Ya. Oh iya. Tempatnya itu, kantornya itu di Bandung, Jalan Taman Sari 10 Bandung. Jadi penempatan wilayah untuk wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Jadi membantu untuk distribusi obat hewan dan perikanan untuk Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2015 itu. Tahun 2015? Iya. Oh, beberapa tahun yang lalu lah. Iya. Sudah cukup lama kali ya. Nah itu kisahnya Pak. 2015 kami ibaratnya tenaga kedokteran hewan ya untuk menyebarkan obat-obat hewan, Kalsel, Kalteng. Nah, alhamdulillah Pak, tahun 2016 Pak, karena ibaratnya ulun ini kan semangat begawe nih. Acap dulu, 2005 kah 2015? 2005. Nah, itu. Lah, liut dia. Ini. Perasaan si Dini kuliah 2019 2015. Makanya tuh penonton Letina banyaknya. Banyak takut. Bingung. Bujur Bu Ella. Jadi 2005. Salah sambat aja sih. Ya, 2005. 2005. Ya, 2005 ulun di Banjarmasin lah. 2016 karena ulun semangat begawe nih. 2006. 2000 sorry. Nah, jadi mohon maaf, ulun anak mahwal kalau dasar bujur dari mana. Ulun apa takut dari meja ini. Karena mungkin anu lah, udah lawas benar. 2006. 2006 alhamdulillah waktu itu kami ulun lah dianugerahi sebagai penjual terbaik dan terbanyak tingkat nasional obat. Tahun 2006 hanya begawe 1 tahun waktu itu. Prestasi lah. Atas prestasi itu ulun 2006 itu diangkat sebagai supervisor membawahi yaitu 2 provinsi waktu itu. Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Itu tahun 2007. Nah, 2007 karena ulun orang Jawa yang ke Kalimantan ya, merantau, akhirnya ulun ketemulah, akhirnya menikah lah sama orang Banjarmasin. Bebini dapat orang Banjar, istri orang Banjar, tahun 2007 ulun menikah. Kawin. Nah, selama 2007 ternyata kan ulun mobilitas sering keluar kota. Nah, sering keluar kota paling dalam 1 bulan itu 1 minggu ada di rumah. Akhirnya mungkin istri dan sering ditinggal. Kalau bisa kada usah yang begawe yang kayak ini, sering keluar rumah kayak ini. Kalau ada kesempatan coba Pang daftar PNS ya kayak itu. Nah, singkat cerita akhirnya tahun 2009 di Tabalong ini ada formasi CPNS memerlukan 1 dokter hewan. Nah, akhirnya tahun 2019 itulah ulun daftar dan langsung keterima di Tanjung. 2009. Nah, itu pernah salah terus berpandir. 2009. Radit, jangan tapi dicangangi Pak. Ini Mas Radit menyangai jadi ulun lupa. Nah, pertama kali diangkat tuh Pian pasti ditugaskan orang. Nah, gimana ditugaskan orang pertama kali itu paling pertama? Ditempatkan waktu itu kepala dinas ulun tuh Bapak Marjan Nainggolan ya. Jadi penempatan di Pusat Kesehatan Hewan Muara Uya. Di Uya. Jadi pemirsa TV Tabalong, Pak Wandi mungkin bebuan pian ada nang patuh, ada nang pinando lan beliau. Pak Wan jangan. Jangan asalkan jangan Pak Hewan, Pak Hewan. Mirip lah. Apalagi tuh pasien beliau rancak bebuan nang sapi. Ada balai begayan aja malah. Jadi supaya sambil beliau menenangkan karena tadi tersambat hingga 2016 2019 ada acil-acil nang hendak lalu.